Loh, Bu Siti, Mbak Lastri, ini mana orangnya? Kok pada hilang semua? Ibu Aminah, ini cucian piringnya kenapa ditinggal numpuk begini? Duh, Gusti, ini dagingnya belum empuk. Sotonya, sup iganya masih bening banget begini, belum dikasih bumbu. Walah, mana jamnya udah mepet lagi. Kurang ajar banget mereka. Berani-beraninya ninggalin saya sendirian di saat genting begini. Aduh, ini apa-apaan sih? Bu Siti, itu rendangnya kok warnanya pucat begitu? Kayak kurang darah saya liatnya. Pakai santan instan ya? Wah, pantesan gak keluar minyaknya. Ini baru sama mencer, berarti santan kentalnya belum masuk. Emang bertahap prosesnya biar meresap. Alah, kelamaan kalau pakai cara begitu. Terus itu cabenya, kenapa nggak dibuang bijinya? Yang masak saya, jadi terserah saya berarti. Lagian kenapa sih, Bu? Nanti kalau tamu-tamu pada kepedesan terus bolak-balik ke kamar mandi, yang malu siapa? Ya tuan rumah kan? Gak mungkin, Bu. Saya kasih tahu ya, rendang yang benar itu warnanya gelap, aromanya sampai ke ujung gang. Kalau cuma begini mah di warteg depan juga banyak. Tapi ini resep turun-temurun keluarga Bu Siti loh, Bu. Biasanya juga anak-anak aja. Resep keluarga kalau nggak diupdate ya ketinggalan zaman, Mbak. Sini, saya lihat takaran garamnya. Pasti asal cemplung aja kan. Aduh, saya kalau makan masakan yang gak pas bumbunya itu langsung pusing kepalanya. Gak usah, Bu, biar saya aja. Ini kan acara saya, jadi suka-suka saya. Wah, saya kan cuma mau bantu aja. Kenapa sensi banget sih, Bu? Kalau mau bantu ya tinggal bantu aja, jangan kebanyakan komentar, Ibu. Ya ampun, Mbak Lastri, itu apinya kegedean. Lihat itu, kerupuknya jadi bantet. Nggak mekar sempurna. Kalau keras begini, kasihan tamu yang udah sepuh, bisa copot giginya. Ini udah api sedang, Bu. Emang minyaknya aja yang baru panas banget. Gak bisa begitu alasannya. Harusnya minyaknya diatur suhunya. Terus itu sayuran sop. Ya Allah, Mbak, motong wortelnya kenapa miring-miring begitu? Gak estetik banget kelihatannya. Harusnya bulat sempurna, biar kalau di mangkok itu cantik buat difoto. Berarti daripada cuma kasih komentar, ini tolong bantu iris bawang merah sedikit aja. Mata saya udah perih banget sampai keluar mata terus dari tadi. Aduh, pengennya sih bantu ya Bu Sari. Tapi ini loh, penyakit lama saya kumat. Penyakit apa? Pinggang saya rasanya kayak mau copot kalau dipakai membungkuk atau duduk lama di bawah. Aduh, nyut-nyutan banget. Kalau ngomel kok pinggangnya nggak terasa sakit ya. Mbak Lastri ngomong apaan? Oh, mau saya ajarin cara goreng yang benar. Sini, saya duduk di kursi kayu itu aja ya, sambil saya arahin biar masakan kalian gak malu-maluin tuan rumah. Nggak usah, Bu. Pokoknya, Ibu nggak mau tahu. Ulang tahun kamu, tahun ini harus jadi omongan satu kelurahan. Ibu udah catat semua menu yang bakal kita sajiin. Ada rendang, soto Betawi, sampai kambing guling. Ibu mau buktiin ke orang-orang itu gimana cara bikin pesta yang kelas atas. Tapi Bu, apa nggak kebanyakan? Teman-teman aku mah dikasih nasi kuning sama ayam goreng juga udah seneng. Lagian kasihan tetangga kalau harus masak sebanyak itu. Hush, kamu itu jangan berpikiran sempit. Ini soal gengsi keluarga kita. Ibu udah sering banget ngasih saran ke tetangga-tetangga itu pas mereka hajatan, tapi mereka kayaknya nggak pernah dengerin. Nah, besok mereka bakal kerja di bawah komando Ibu. Ibu bakal tunjukin kalau standar Ibu itu tinggi. Ibu yakin mereka mau bantu? Kemarin aja waktu di rumah Bu Siti, Ibu cuma duduk-duduk aja kan? Ya jelas mau lah. Selama ini kan mereka sering Ibu kasih masukan, biar masakan mereka nggak hambar. Anggap aja nih balas budi mereka ke Ibu. Besok kamu lihat aja, Ibu bakal atur mereka dari A sampai Z. Nggak boleh ada satu butir garam pun yang meleset dari perhitungan Ibu. Itu berlebihan, Bu. Aku yakin ibu-ibu yang lain pasti nggak akan nyaman kalau Ibu kayak gini. Kamu itu tahu apa sih? Ibu nggak berlebihan kok. Ini itu demi kelancaran acara kita. Ibu nggak mau ada satupun yang kurang.
Oh, yaudah tuh 1.000 aja. Tapi jangan terlalu berlebihan, Bu. Kasihan ibu yang lain. Mereka kerja tapi ibu cuma diem sambil marah-marah. Ibu bukan marah, tapi mengarahkan. Kalau mereka benar sih, nggak akan ibu marahin. Udah ah, ibu mau cek perlengkapan lainnya. Perasaan aku nggak enak. Ayo, kerjanya yang cepat sedikit. Bu Siti, itu kupas kentangnya jangan tebal-tebal. Daging kentangnya nanti habis kebuang itu. Sayang kan kalau mau bazir begitu. Iya Bu Rasti, ini udah tipis kok, tenang aja. Terus itu Mbak Lastri, tadi Ibu bilang menunya soto. Kenapa sekarang malah potong-potong sayuran? Ganti. Loh, tapi kan bumbu sotonya udah diulek halus, Bu. Semuanya ganti jadi sup iga aja. Tadi Ibu habis baca majalah, kayaknya sup iga lebih kelihatan mewah buat tamu undangan. Ayo, sayurnya singkirin dulu, cari iganya di kulkas. Kalau ganti sup sekarang, bumbunya sayang dong. Terus iganya juga belum dicuci. Ya itu tugas kalian buat beresin. Masa begitu aja harus saya yang turun tangan? Saya kan tuan rumah. Tugas saya itu memastikan kualitas masakan terjaga. Terus itu takaran mericanya, tambahin lagi. Ibu mau rasa supnya yang bikin hidung langsung melek. Dan satu lagi, jangan ada yang berani masukin penyedap rasa sembarangan. Ibu mau semuanya pakai bumbu alami yang ibu pilih tadi. Tapi Bu Rasti, kalau semuanya diubah terus begini, kapan matangnya? Ini udah mau siang, tamu undangan jam 1 udah pada datang. Makanya tangannya gerak lebih lincah, jangan banyak protes. Saya ini tahu mana yang terbaik buat lidah orang kampung di sini. Kalau kalian nurut sama instruksi saya, pasti beres. Udah, jangan pada malas-malasan. Saya mau cek dekorasi di depan dulu. Awas ya, kalau saya balik lagi rasanya masih aneh. Saya udah gak kuat lagi Mbak, dari tadi pagi diprotes terus. Sama Bu Siti, barusan saya disuruh ganti menu lagi. Kupas kentang salah, motong bawang salah, sampai cara megang sutil pun dikomentarin. Emangnya dia pikir kita ini pembantu baru yang gak pernah masak apa? Padahal bumbu sudah halus, udah wangi, katanya kurang mewah, disuruh bongkar lagi. Capek hati, capek badan kalau begini caranya. Mana dia cuma mondar-mandir doang lagi, tangan bersih, baju rapi, tapi mulutnya nggak berhenti-berhenti. Katanya pinggangnya sakit, tapi kalau buat nyamperin orang buat marah-marah kok jalannya kencang amat. Begini aja, saya mau pamit pulang. Cucu saya di rumah sendirian, kesian daripada di sini cuma dengerin ocehan yang gak ada habisnya. Mending saya ngurus rumah sendiri dah. Wah, ini bagus itu. Saya juga mau ikut. Tadi jemuran belum saya angkat. Kayaknya mendung juga udah mau datang. Biarin aja dia atur sendiri itu panji-manjinya. Pandai yang paling tahu cara masak yang benar. Ayo udah, kita kompak aja. Kita bilang ada urusan mendadak. Mari kita lihat gimana cara dia nyelesain semua masakan itu tanpa tangan kita. Loh, Bu Siti, Mbak Lastri, ini mana orangnya? Kok pada hilang semua? Ibu Aminah, ini cucian piringnya kenapa ditinggal lubuk begini? Aduh, Gusti, ini dagingnya belum empuk. Sotonya, sup iganya masih bening banget begini, belum dikasih bumbu. Walah, mana jamnya udah mepet lagi. Kurang ajar banget mereka, berani-beraninya ninggalin saya sendirian di saat genting begini. Oke, tenang Rasti, tenang. Kamu kan ahlinya. Tinggal kasih bumbu dikit, terus aduk. Ini kok bau gosong? Mana yang gosong ya? Ya ampun, itu ayam gorengnya. Kenapa apinya gede banget tadi? Au, panas. Aduh, mana sih orang-orang ini? Bener-bener gak tahu terima kasih ya. Padahal udah saya kasih ilmu masak yang mahal, malah pada kabur. Mana pinggang saya beneran mulai senut-senut lagi sekarang. Aduh, piringnya masih kotor semua. Nasinya malah lembek kayak bubur. Bisa hancur nama saya di depan tamu.
Loh, ini acaranya beneran mulai jam 1 kan? Kok meja prasmanannya masih ditutup taplak begitu? Mana piringnya belum ada yang keluar satupun? Iya ya, padahal tadi di undangan katanya pesta besar-besaran, tapi kok aroma dari dapurnya bukan aroma sedap, malah kayak bau karet terbakar sama bau sangit. Mana Bu Rasti? Biasanya kalau di hajatan orang lain, dia yang paling sibuk berdiri di depan meja makan sambil ngawasin porsi orang. Sekarang malah nggak kelihatan batang hidungnya. Tadi saya lewat belakang, ibu-ibu yang bantu masak pada pulang semua. Katanya nggak tahan disuruh-suruh kayak budak, kasihan sih. Tapi ya gimana, mulutnya Bu Rasti itu loh, pedasnya ngalahin cabai rawit. Wah, kalau begitu sih alamat kita cuma dikasih minum air putih doang ini. Lihat tuh anak-anak kecil sudah mulai rewel minta makan. Aduh, gengsi gede tapi persiapan nol begini ya malu-maluin. Ayo, silakan dimakan. Maaf ya agak telat. Tadi itu koki-koki saya pada saya suruh pulang karena kerjanya nggak beres. Jadi saya sendiri yang turun tangan biar rasanya makin mantap. Bu Rasti, ini sotonya beneran begini rasanya? Kok manis sekali terus ada aroma-aroma gosongnya gitu? Ah, masa sih? Itu resep rahasia saya. Pakai karamelisasi bumbu biar ada rasa smoky gitu kalau kata orang kota. Ayo dimakan, jangan ragu. Aduh Bu Rasti, ini ayamnya luar doang yang hitam, dalamnya masih ada darahnya ini, masih mentah. Mana nasinya juga lembek banget, udah kayak bubur bayi. Ma, aku nggak mau makan ini, bau sangit. Aku mau bakso Bang Udin aja di depan. Duh, maaf ya Bu Rasti, saya tiba-tiba kenyang. Kayaknya saya ada urusan lain. Permisi. Loh, kok pada naruh piring lagi? Ini daging mahal loh. Saya beli di pasar pusat. Bu Siti, itu mau kemana? Cobain dulu sop iga saya. Ini paling mewah. Maaf ya Bu Rasti, saya nggak biasa makan masakan mewah yang bumbunya karamelisasi gosong begini. Takut perut saya nggak kuat. Duluan ya. Dok, diminum dulu airnya. Dari tadi bolak-balik belum duduk kan? Muka kamu udah pucat banget itu. Mbah, malu saya mbah. Bener-bener malu. Tadi mbak lihat kan, mereka pada naruh piring lagi. Padahal saya udah habis banyak buat beli bahan-bahan itu. Kenapa jadi begini ya? Dok, kamu itu pintar kalau soal rasa. Tapi kamu lupa satu hal. Satu hal? Hajatan itu bukan cuma panggung buat pamer siapa yang paling hebat atau siapa yang paling jago ngatur. Hajatan itu kan artinya kita minta doa, kita kumpulin orang buat berbagi kebahagiaan. Kalau yang bantunya aja kamu bikin sakit hati, ya rasa makanannya juga nggak karuan. Tapi mbak, saya kan cuma mau semuanya sempurna. Saya nggak mau tamu-tamu kecewa sama masakan tetangga yang biasanya gitu-gitu aja. Kesempurnaan itu nggak cuma di lidah, Dok, tapi di hati yang kerja. Orang-orang itu datang mau bantu kamu karena mereka anggap kamu tetangga, bukan karena mereka butuh kerjaan. Jadi selama ini saya salah ya? Kalau kamu anggap mereka cuma tangan dan kaki tanpa perasaan, ya akhirnya kamu sendirian begini. Belajarlah buat menghargai keringat orang, jangan cuma bisa ngoreksi baunya aja. Astaga, banyak banget piringnya. Biasanya kalau di rumah orang, saya cuma lewat terus bilang itu cucian yang bersih ya. Nggak kepikiran kalau airnya sedingin ini kalau sore-sore.
Maafin saya Bu Siti, Bu Lastri. Ternyata capek banget, baru nyuci segini aja pinggang rasanya mau patah. Apalagi mereka yang tadi pagi berdiri di depan kompor panas-panas gara-gara saya suruh ganti menu terus. Saya memang keterlaluan. Loh, Bu Rasti, kok nyuci sendiri? Yang lain kemana? Bu Aminah, nggak apa-apa. Ini saya cicil pelan-pelan. Maafin saya ya Bu, tadi saya mulutnya nggak dijaga. Saya baru sadar kalau kerja beneran itu nggak segampang ngomong. Kalau ibu mau pulang, pulang aja. Biar saya beresin semuanya sendiri sebagai tebusan dosa saya hari ini. Ya udah, saya bantu sedikit ya sebelum pulang. Tapi jangan diomelin lagi ya. Cara saya gosongin pancinya. Enggak Bu, saya nggak bakal berani lagi. Duh, itu Mbak Lastri masak apa sih? Aromanya sangit sampai sini. Pasti numis bumbunya nggak matang itu. Pengen banget rasanya mampir buat ngasih tahu kalau aduh. Panas, Gusti, mulut aku. Astaga, Brasti, itu mukanya kena sambal semua. Ayo cepet kasih air. Enggak bisa, pedas, ampun. Itu Bu Rasti kenapa ya? Kok dibopong gitu? Apa jangan-jangan dia lagi sakit? Ya, padahal mau aku tawarin basreng dan keripik kaca. Padahal aku niatnya mau nawarin sekalian ngasih tahu Bu Rasti kalau beli basreng dan keripik kaca itu tinggal tap gambarnya di layar. Tapi kalau dia lagi sakit kayak gitu, aku kasih taunya nanti aja deh kalau dia udah sembuh. Assalamualaikum Bu Siti, Mbak Lastri. Ini saya bawa pisau sendiri sama telenan dari rumah. Ada yang bisa saya bantu potong-potong? Lah, Bu Lastri, tumben banget datang jam segini. Ini kan acaranya baru nanti malam. Biasanya baru datang pas makanan udah mau dihidangkan kan? Mbak Lastri bisa aja. Saya udah kapok cuma jadi penonton. Saya mau bantu dari awal. Sini bawang merahnya, biar saya yang kerjain. Saya tahu Mbak Lastri paling gak tahan sama uap bawang kan? Biar saya aja yang nangis di depan bawang ini. Beneran nggak apa-apa Bu, nanti pinggangnya sakit loh kalau kelamaan duduk di bawah. Alhamdulillah, sekarang pinggang saya kuat kalau buat kerja begini Bu Siti. Malah kalau cuma duduk diem sambil ngeliatin orang kerja, hati saya yang rasanya sakit. Saya minta maaf ya buat kelakuan saya yang dulu-dulu. Ternyata benar, tangan yang kotor karena bumbu itu jauh lebih terhormat daripada mulut yang bersih tapi cuma bisa nyakitin. Wah, kalau Bu Lastri yang turun tangan, piring-piring ini pasti cepet beres. Selamat datang kembali di dapur kita ya Bu. Ini awal yang baik buat aku. Aku nggak akan kayak kemarin lagi. Hidup rukun kayak gini jauh lebih tenang. Pak, maaf, ini ada acara peluncuran produk penting. Kenapa Bapak malah naik bawa mesin kasir begini? Jangan bikin kacau acara aku dong. Mohon maaf Mbak Citra, saya dari manajemen pusat perbelanjaan dan jaringan retail mall. Ada hal mendesak terkait integritas nama baik toko kami yang harus diluruskan sekarang juga di depan publik. Ada interupsi sebentar ya penonton. Ada apa Pak? Kok bawa-bawa petugas keamanan? Nah, gini dong, masa cuma 25.000, kagak estetik duranda aku. Tambah doangnya 2 biar jadi 2,5 juta. Captionnya apa nih ya? Ini aja deh, iseng jajan sore, nggak sadar habis segini. Mantep, netizen pasti langsung heboh. Ayo dong, pada komen. Nadira, ini baju kamu udah ibu setrika, langsung dimasukin ke lemari, jangan dibiarin numpuk di kasur.
Iya bu, taruh dulu aja di atas meja, nanti aku beresin. Kamu dari tadi sibuk amat sama HP, nggak pusing apa matanya melotot terus? Oh iya, tadi pemilik kontrakan datang tuh. Kenapa bu, mau nagih lagi? Kan minggu lalu udah kita bayar. Hah, bulan depan uang sewanya naik lagi 500.000. Ibu pusing. Kamu jajan terus ya, kita harus mulai hemat. Iya ibu sayang, tenang aja, aku paham kok. Aku nggak jajan yang aneh-aneh juga. Ini struk apa? Kamu habis belanja apa? Ih, bukan apa-apaan bu, struk air sama cemilan tadi sore aja, cuma 25.000 kok. Yaudah, ibu mau ke dapur dulu, mau masak sayur bening. Ingat, bajunya langsung dimasukin ke lemari, jangan sampai kusut. Wah, untung gak ketahuan, bisa diceramain 7 hari 7 malam kalau ibu lihat aku edit beginian. Gila, baru posting 5 menit yang komen udah ratusan loh. Aduh, panas banget ya hari ini. Panas apaan sih? Kamu kan naik taksi online, Nadira. Ngomong-ngomong soal kemarin. Ini beneran, Nadira? Kamu habis 2,5 juta cuma buat jajan di minimarket. Kamu beli apaan aja? Iya, aku sampai keselak pas lihat postingan kamu. Gila ya, uang segitu bisa buat aku bayar kosan 2 bulan. Kemarin aku cuma beli beberapa cemilan sama vitamin wajah. Terus nggak sadar aja pasti kasir totalnya segitu. Jiwa kemiskinan aku langsung meronta-ronta liatnya. Kamu kok bisa santai sih ngerjain duit jutaan rupiah begini sehari loh? Iya Nadira, sebenarnya orang tua kamu kerja apa sih di kampung? Kok kayaknya uang saku kamu nggak habis-habis? Papa aku kan rutin kirim uang saku tiap minggu, jumlahnya nggak terbatas lah pokoknya. Dia bilang yang penting anak perempuannya nggak kekurangan. Nah, enak banget jadi kamu ya Nadira, udah kaya, tasnya selalu baru. Ini tas yang model terbaru dari Perancis kan? Oh, yang ini ya? Iyalah, papa aku baru kirim minggu lalu. Kulitnya asli lembut banget, nggak bikin pegel dipakai seharian. Dengar cerita kamu bikin aku minder. Aku mau beli sepatu di sekolah aja harus mikir 3 kali. Makanya, kalian harus cari pacar yang kaya juga. Sorry banget ya, aku nggak bisa lama-lama nih nongkrong. Mau kemana? Kelas kita kan mulai 2 jam lagi Nadira. Aku mau pergi beli kopi impor langka yang lagi viral. Jadi harus buru-buru kesana sebelum kehabisan. Mas kasir permisi, ini struk belanjanya kok agak miring ya cetakan tulisannya. Coba saya lihat dulu kak. Iya nih, kertasnya ketarik sedikit tadi pas keluar dari mesin, tapi tulisan harga sama kode barcode-nya masih jelas kok kak. Ya udah deh, yang penting angkanya nggak ngeblur, soalnya mau aku simpan buat pembukaan bulanan mas. Siap kak, kalau ada masalah sama barcode-nya saat di scan ulang bawa ke sini lagi aja. Ada yang bisa saya bantu lagi kak? Nggak ada mas, makasih banyak ya mas Roni. Sama-sama kak, selamat menikmati kopinya. Pembukuan bulanan apaan? Ini mah modal buat makanan sosmed aku. Posisi botol kopinya di sebelah kanan, terus truk belanjanya ditaruh di sebelahnya, biar estetik kayak selebgram. Jepret. Wah, dapet nih. Tapi barcode-nya kelihatan jelas banget. Ah, biarin deh, yang penting struk aslinya kelihatan. Sekarang tinggal sulap angka 15.000 jadi 1.500.000 rupiah. Tinggal ganti angka 1 di depan, terus tambah nolnya 2 di belakang. Beres deh. Keren banget, captionnya nanti tinggal tulis sore-sore butuh asupan kopi impor premium biar nggak ngantuk. Totalnya lumayan juga ya. Pasti habis ini viral lagi. Sip, satu konten udah siap di galeri. Sekarang aku harus pulang buat unggah foto ini. Siapa tahu ada pemilik online shop besar yang nyangkut dan lihat profil aku. Kak Citra, coba lihat profil selebgram yang satu ini. Lagi rame banget diomongin netizen. Siapa namanya? Andira, penampilannya lumayan modis juga. Emangnya dia viral karena apa?
Itu Kak, dia sering ngegas truk belanjaan harian yang nominalnya fantastis. Kemarin dia habis 1,5 juta cuma buat beli 1 botol kopi. Serius? Gila, 1,5 juta cuma buat kopi. Berarti dia beneran sultan dong ya. Kayaknya sih gitu Kak. Pengikutnya di medsos juga banyak yang iri dan muji gaya hidup mewahnya. Cocok sama target pasar kita. Bagus, kebetulan kita lagi butuh influencer yang auranya mahal buat peluncuran produk minggu depan. Jadi kita hubungin dia aja nih Kak, gak usah pakai cek latar belakangnya keluarganya lagi. Hal-hal begitu nggak usah dipikirin, yang penting dia kelihatan kaya. Sip Kak Citra, nanti aku buatin draft penawaran kerja sama eksklusifnya. Kirim pesan yang paling sopan ya, bilang kalau kita mau kirim paket produk gratis sama surat undangan resmi ke rumahnya. Baik Kak, langsung aku urus hari ini biar paketnya bisa dikirim sekarang. Oh iya, sekalian pastiin dia datang pakai baju terbaik nanti. Aku mau dia jadi pusat perhatian di panggung. Wah, beneran diundang dong aku. Gila, ini suratnya wangi banget. Lipstiknya pas banget di bibir aku. Akhirnya editan struk belanja aku membuahkan hasil nyata. Siapa bilang pamer di medsos nggak ada gunanya? Ini buktinya. Nadira, kenapa kamu teriak-teriak begitu sih? Ibu kaget dari tadi. Lihat Bu, aku dapat undangan eksklusif dari brand kosmetik terkenal loh. Namanya Glow Luxury. Ini barang apa? Kamu beli kosmetik mahal begini? Uang dari mana Nadira? Kan ibu udah bilang kita harus hemat. Wah, ini gratis ibu. Malah aku yang dibayar buat datang ke acara peluncuran produk mereka minggu depan. Gratis? Kok bisa mereka kasih barang mahal begini cuma-cuma? Ya bisa lah Bu, anak ibu kan sekarang udah jadi selebgram terkenal yang punya pengaruh besar. Ini semua hasil kerja keras aku di media sosial tahu. Kerja keras apa Nadira? Ibu cuma lihat kamu main HP sambil senyum-senyum sendiri di kamar. Udah ibu tenang aja, nggak bakal ada apa-apa kok. Minggu depan ibu harus lihat aku jadi pusat perhatian. Yaudah, terserah kamu. Ibu mau ke dapur dulu. Andi, lihat ini ada masalah besar. Ada apa Pak Bambang? Kok mukanya merah gitu kayak kepiting rebus? Ada server yang jebol ya? Ini lebih parah dari server jebol. Coba kamu lihat foto struk belanjaan yang dipiralin akun Telegram Nadira ini. Nominal belanjanya 1,5 juta rupiah Pak. Belanja kopi doang. Retail kita kayak mendadak dong kalau begini. Kayak apanya? Bagian keuangan barusan lapor ke aku. Nggak pernah ada transaksi sebesar itu pada tanggal yang tertera di struk. Ini mencurigakan. Sebentar Pak, untung foto yang diunggah barcode-nya kelihatan jelas. Aku cek nomor serialnya ke sistem basis data pusat dulu. Tolong cepat Andi, soalnya si Nadira sekarang lagi ada di bawah jadi bintang tamu di acara kosmetik Glow Luxury di panggung atrium mall kita. Ketemu Pak, parah banget ini, ternyata struk asli tapi harganya yang diotak-atik. Hah, data aslinya keluar. Berapa total belanjaan dia yang sebenarnya? Cuma 15.000 Pak. Dia cuma beli 1 kopi instan lokal tapi diedit jadi 1,5 juta rupiah. Kreatif sih, tapi bohongnya kelewatan. Berani-beraninya memalsukan struk toko. Ini bisa merusak kecitraan aslian sistem pembayaran retail kalau dibiarin. Terus sekarang rencana kita gimana Pak? Mau kita panggil satpam buat seret dia dari panggung? Gak usah diseret, kita kasih panggung sekalian. Andi, kamu hubungi petugas keamanan panggung, suruh bawa mesin kasir portable sama alat pemindai ke panggung utama. Kita bongkar kebohongannya di depan semua orang. Halo semuanya, masih semangat kan? Nih, di sebelah aku udah ada selegram kita yang lagi viral karena gaya hidupnya yang sultan, Kak Nadira. Halo semua pengunjung setia Glow Luxury, senang bisa ada di sini. Aslinya cantik ya, gaunnya mahal. Beneran anak orang kaya nih.
Kak Nadira, aku mau tanya dong. Kemarin kan posting truk belanja kakak sempat bikin gempar medsos. Beneran jajan di minimarket aja biasa sampai jutaan rupiah. Sebenarnya aku agak malu ya bahas ini, tapi beneran kok. Kemarin aku cuma beli beberapa keperluan kecil aja sama kopi. Cuma jajan kopi habis 1,5 juta. Wah, luar biasa. Apa sih rahasianya? Kok bisa sesantai itu keluarin uang, Kak? Rahasianya sih dari papa aku ya. Papa selalu pesan kalau untuk kebutuhan sehari-hari jangan pernah pelit sama diri sendiri. Pilihan kita nggak salah, aura mahalnya dapet, penonton percaya semua omongan dia. Mantap. Nah, kalau untuk produk kosmetik dari Glow Luxury ini sendiri, gimana menurut Kak Nadira yang seleranya serba premium? Wah, ini sih juara banget menurut aku. Meskipun aku biasa pakai produk luar negeri, tapi pas coba produk ini langsung jatuh cinta karena kualitasnya nggak kalah mewah loh. Dengar sendiri kan, testimoninya dari Kak Nadira. Berarti produk kita ini emang sekelas barang sultan. Betul, jadi kalian jangan ragu lagi buat beli, biar bisa kembaran sama aku. Oke, setelah ini kita mau ada sesi tanya jawab. Tapi sebentar, kok di sebelah ada rombongan bapak-bapak seragam yang mau naik ke panggung? Pak, maaf, ini ada acara peluncuran produk penting. Kenapa Bapak malah naik bawa mesin kasir begini? Jangan bikin kacau acara aku dong. Mohon maaf Mbak Citra, saya dari manajemen pusat perbelanjaan dan jaringan retail mall. Ada hal mendesak terkait integritas nama baik toko kami yang harus diluruskan sekarang juga di depan publik. Ada interupsi sebentar ya penonton. Ada apa Pak? Kok bawa-bawa petugas keamanan? Saya ingin meminta waktu 2 menit aja untuk menguji keaslian data dari salah satu unggahan viral Kak Nadira yang kebetulan menggunakan identitas truk resmi dan jaringan retail kami. Maksudnya apa ya Pak? Aku nggak paham. Jangan nuduh aku di depan orang banyak. Kalau memang Kak Nadira berekonomi sultan seperti yang diceritakan tadi, harusnya Kak Nadira tidak keberatan kalau kita cek ulang sistem transaksinya lewat alat pemindai nirkabel ini kan? Nadira, maksudnya apa? Kamu beneran belanja di toko mereka kan kemarin? Tinggal suruh mereka scan aja biar urusannya selesai. Tapi itu data pribadi aku Kak Citra. Masa harus diumbar begini di depan penonton? Gak sopan. Tenang, kami nggak mengumbar data pribadi. Kami mau memindai kode barcode resmi yang tempo hari Kak Nadira foto dan unggah sendiri di akun media sosial kakak. Tolong semuanya perhatikan layar monitor di atas. Bapak serius nih? Penonton, ayo kita lihat bareng-bareng ke layar besar. Kira-kira apa yang bakal muncul setelah kode barcode dipindai? Astaga, lihat itu di layar. Total harganya cuma Rp15.000. Gila, kebohongnya kelewatan banget ini. Di medsos pamer 1,5 juta. Ternyata aslinya cuma beli kopi sasetan murah. Nadira, kamu keterlaluan. Jadi selama ini semua struk belanja kamu cuma dari palsu. Kak Citra, maaf. Aku cuma mau kelihatan keren di medsos. Aku nggak bermaksud tipu siapa-siapa, Kak. Kontrak kerja sama kita batal detik ini. Kamu ngerusak nama baik brand kosmetik premium aku. Dasar selebgram penipu. Tolong mati layarnya. Aku mohon matiin. Ayo viralin, rekam mukanya yang jelas biar kapok. Jangan rekam aku, stop. Aku mohon jangan direkam. Jahat banget netizen. Mau aku dijadiin meme badut minimarket. Ribuan komentar isinya cuma hujatan semua. Siska sama Dina juga langsung keluar dari grup chat. Mereka benar-benar gak punya perasaan. Aku harus bikin video klarifikasi sekarang juga.
Oke, 1, 2, 3, mulai rekam. Halo semuanya, aku mau meluruskan kejadian di mall kemarin. Loh, kok begini? Ini filter apaan sih? Kenapa muka aku dikelilingin angka-angka? Ini angka Rp15.000, kenapa nempel di jidat aku? Aplikasi ini kenapa jadi error begini? Padahal udah ganti filter, tapi tulisan struk palsu ini masih muncul. Sialan, masa media sosial aku ikutan ngutuk aku juga? Aku jadi kayak badut beneran. Ya, aku harus unggah video pakai filter angka ini. Kalau aku unggah video pakai filter angka ini, nanti netizen malah ngetawain aku. Udahlah, hapus semuanya aja. Foto di kafe, foto belanjaan, semuanya aku hapus. Aku nggak mau lihat medsos lagi. Eits, mau kemana? Nggak boleh lewat sebelum promosi aku selesai. Astaga, minggir. Jangan ngalangin aku. Lihat Mbak Nadira, ini Kripca dan Basreng anti kepalsuan. Karena nggak diraguin lagi keasliannya. Kamu nggak perlu ubah struk belanjaannya buat dipuji. Kamu tinggal beli Kripca ini dengan cara tap-tap layar, terus foto pakai HP kamu, lalu posting dengan caption. Nggak perlu mahal untuk dapat senang. Makan Kripca atau Basreng murah, harga terjangkau juga udah buat senang level maksimal. Bener kok, kesenangan gak cuma diukur dari uang. Justru yang paling murah didapatnya yang paling bikin senang ya kok. Benar, kamu kalau udah paham, Koko Meong pergi ya. Promosi ke tempat lain lagi. Dadah Nadira, jangan edit struk lagi ya. Malu-maluin. Bu, potong buncisnya mau digabung sama wortel ini apa dipisah? Digabung aja. Sini masukin wortelnya kalau udah selesai. Ibu nggak marah sama aku soal kejadian di mall kemarin. Beritanya pasti udah sampai ke tetangga. Buat apaan ibu marah? Kamu kan udah dapet hukumannya langsung di depan orang banyak kemarin. Aku malu bu, sampai sekarang aku nggak berani buka pintu depan. Rasanya kayak semua orang lagi ngetawain aku. Sini, lihat ibu, gengsi nggak bakal bikin kita kenyang, Nadira. Hidup sederhana begini apa adanya yang bikin hati kita tenang. Maafin aku bu, selama ini aku selalu mengeluh tentang rumah kontrakan kita. Aku sengaja edit struk cuma karena pengen dipuji kaya. Iya, ibu udah maafin. Lagian kamu ada aja dah. Beli kopi 15.000 dia jadi 1,5 juta. Apaan begitu? Sekarang mending kamu bantu ibu nih, tata mangkok di depan. Oh ya, besok kamu mau mulai cari kegiatan apa? Gak mungkin kan kamu mengurung diri terus di kamar. Kebetulan tadi siang pas aku beraniin diri ke warung depan, toko kerajinan tangan depan pertigaan jalan itu lagi cari pegawai bu. Aku mau coba lamar besok pagi, siapa tahu rezeki aku di sana. Mak, aku mau ambil tas anyamannya. Yang ini satunya. Berapa tuh harganya semuanya? Pilihan yang bagus kak. Ini anyaman asli buatan perajin lokal kita loh. Total harganya jadi Rp85.000 aja kak. Oke, ini uangnya pasnya Rp85.000. Tolong sekalian buatin aku struknya mbak, buat laporan ke suami. Baik kak, uangnya pas ya. Sebentar aku tulis struk penjualan manual dulu kak. Mbak, kok aku kayak pernah lihat di medsosnya, wajahnya mirip banget sama selebgram yang itu loh. Iya kak, mungkin cuma mirip aja kak. Orang di dunia ini kan katanya ada 7 kembarannya. Iya juga sih ya. Itu loh mbak, yang viral gara-gara ketahuan suka edit struk belanja online sampai jutaan di mall gede. Lucu itu videonya saya masuk TV. Oh itu ya. Iya lagi, aku juga tahu beritanya kak. Kasian ya mbaknya, pasti lagi malu banget sekarang kalau keluar rumah. Iya, lagian aneh-aneh aja dah. Mending kayak mbak begini nih, kerja jujur, lama lagi pelayanannya. Betul kak, ini tasnya sama struk penjualan manualnya ya. Angka harganya dijamin asli, nggak ada yang aku edit pakai aplikasi. Mbak bisa aja bercandanya ah. Terima kasih banyak ya mbak. Mari. Untung aja dia nggak ngenalin. Tapi nggak apa-apa deh, megang uang 100.000 hasil kerja nyata itu jauh lebih bikin bahagia dan tenang daripada pamer struk palsu miliaran rupiah tapi hidup dikejar-kejar rasa takut ketahuan bohong. Itu kan Butini. Ya Allah, daster tuh kan yang dipakai kemarin sore di warung. Butini, itu beneran kamu?
Bu Tini, tega sekali ya. Kemarin ibu bilang kasihan sama saya, ternyata ibu sendiri yang naruh itu semua di depan pintu saya. Itu Pak Hasan, itu bukan saya. Itu mungkin orang yang mirip saya. Itu mungkin orang yang mirip aja. Mana mungkin saya tega begitu sama Pak Hasan. Kan kita tetangga dekat. Mirip gimana, Bu? Ini videonya terang benerang begini, ibu pakai sendal jepit orang. Aduh, kok perasaan aku nggak enak ya. Tenang Tini, jam segini Pak Hasan pasti udah ngorok. Orang tua mana ada yang bangun tengah malam buta begini. Hus, kucing nakal, bikin kaget aja. Hus, pergi sana. Jangan sampai orang di dalam bangun. 1, 2, hap. Nah, mantap. Maaf ya Pak Hasan, bukannya aku jahat, tapi aku cuma nggak mau rumah aku bau. Bapak kan orang baik, pasti ikhlas dia nolong tetangga yang lagi kesusahan ngurus sampah ini. Aku pulang dulu, selamat bersih-bersih besok pagi. Aku yakin Pak Hasan bakalan ngira kalau sampah itu jatuh dari motor, bukan aku yang buang. Ya ampun Pak, bikin kaget aja. Dari mana kamu? Ini udah malam, tapi kamu baru aja keluar dari rumah. Aku nggak kemana-mana kok Pak. Aku cuma cek ke depan aja. Tadi anting aku hilang, makanya saya ke depan. Anting kamu hilang. Harus banget malam-malam begini carinya. Kenapa nggak dari siang aja atau besok pagi? Ya kan tadi baru aja aku nyadarnya. Kalau carinya besok, takut malah diambil orang. Kamu nggak bohong kan, Bu? Terus sekarang ketemu. Mana mungkin aku bohong. Aku nggak pernah bohong ya. Udah ngantuk, mau tidur. Nyarinya besok lagi aja. Sejak kapan dia pakai anting? Dia nggak pernah mau pakai anting. Dia pasti ngelakuin sesuatu. Astagfirullah, ini benar-benar keterlaluan. Kok ya ada orang setega ini? Padahal kemarin sore baru saja aku sikat ini jalanan sampai bersih. Ya ampun Pak Hasan, kok bisa begini lagi? Wah, ini sih udah nggak bisa dibiarin. Siapa sih orangnya yang kurang kerjaan banget buang kotoran begini di rumah Bapak? Nggak tahu Bu Tini, saya bingung salah saya apa coba. Kalau memang ada warga yang benci sama saya, Mbok ya ngomong langsung. Jangan pakai cara kotor begini, mana baunya amis sekali ini. Duh, iya Pak, baunya sampai ke teras aku loh. Saya yang tetangga samping aja rasanya mau muntah, apalagi Bapak yang setiap hari harus bersihin. Ini pasti pelakunya orang dari kampung sebelah yang lewat tengah malam Pak. Sengaja itu cari gara-gara. Waduh, sabar ya Pak Hasan, orang sabar mah nanti rezekinya lancar. Yang buang ini mau gak ajak nasial 7 turunan. Saya nggak minta dia kena sial, Bu. Saya cuma minta dia sadar kebersihan itu bagian dari iman. Kok ya imannya dibuang ke depan rumah orang? Ibu-ibu, udah lihat belum tadi depan rumah Pak Hasan? Ada apa, Bu? Aduh, kesian banget itu orang tua, sampahnya numpuk kayak gunung. Baunya jangan tanya lagi deh, sampai ke ubun-ubun. Iya ya Bu Tini, kok makin sering saya dengar, kasihan Pak Hasan, padahal dia kan rajin kerja bakti. Kira-kira siapa sih pelakunya? Nah, itu dia aku curigain. Jangan-jangan ini ulah orang yang sirik sama Pak Hasan. Atau jangan-jangan, maaf ya, ada yang mau ngusir dia pelan-pelan dari gang ini. Masa sih Bu Tini? Ngeri juga kalau beneran ada yang sengaja.
Makanya kita jangan diam aja. Aku tadi udah bilang ke Pak Hasan buat lapor ke Pak RT. Oh, saya setuju tuh. Bisa aja kan nanti rumah kita juga kena. Kita sebagai warga juga harus makin galak. Jangan sampai lingkungan kita yang tadinya bersih jadi kumuh gara-gara satu orang yang nggak bertanggung jawab itu. Saya setuju sih, Bu. Kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih. Duh, bayangin aja kalau anak-anak kita kena penyakit gara-gara kuman dari sampah liar itu. Pokoknya kita harus cari pelakunya sampai ketemu. Terus kita arak keliling kampung biar malu. Jadi Pak Hasan, ini sudah malam ke-7 berturut-turut ya? Iya Pak RT, saya sudah cukup muak. Saya sebenarnya sudah dengar desas-desus dari warga lain, tapi saya pikir cuma sampah terbang di tiup angin. Ternyata memang sengaja dibuang. Bukan sengaja lagi Pak RT, ini mah sudah niat banget. Masalahnya bukan cuma kotornya doang, tapi harga diri saya rasanya diinjak-injak Pak. Tiap pagi saya terus pungutin sisa makanan orang lain di depan gerbang sendiri, padahal saya nggak pernah ada masalah sama siapapun di gang ini. Iya Pak RT, tadi pagi Bu Tini juga heboh banget di warung. Katanya lingkungan kita jadi nggak sehat. Dia sampai bilang jangan-jangan ada orang luar yang mau neror kampung kita pakai sampah. Teror sampah ya? Kreatif juga idenya, tapi tenang Pak Hasan, saya sudah antisipasi. Antisipasi apa Pak? Iya Pak, saya kebetulan dipinjami kamera pengintai kecil sama keponakan saya yang kerja di bank. Bentuknya kecil banget, nggak bakal kelihatan kalau kita selip di sela-sela pohon mangga depan rumah Bapak. Apa nggak kemahalan itu Pak RT? Saya nggak mau merepotkan. Nggak ada repot kok Pak, ini demi ketenangan warga. Saya setuju dengan Pak RT, ini demi kebaikan kita semua. Nanti kita pasang lampu otomatis juga. Begitu ada pergerakan di bawah pohon mangga, lampu langsung nyala terang, biar pelakunya kaget. Syukur-syukur kalau dia jantungan. Baiklah, kalau ini tidak memberatkan, saya setuju Pak. Kapan dipasangkannya Pak? Malam ini kita pasang, besok subuh kita lihat siapa tamu misterius yang hobi bagi-bagi sampah itu. Aduh Pak RT, apa nggak kecepetan ini? Paling juga yang lewat cuma tikus sama kucing. Sayang banget pokoknya dipakai buat nonton beginian. Diam dulu Bu Tini, itu layarnya udah mulai jalan. Lihat itu gerbang rumah Pak Hasan kan? Jamnya menunjukkan pukul 2:15 pagi. Itu ada orang. Lihat, pelan banget jalannya kayak maling jemuran. Tunggu sebentar. Nah, lampu otomatisnya nyala. Sekarang wajahnya kelihatan jelas. Loh, itu kan Bu Tini. Ya Allah, daster tuh kan yang dipakai kemarin sore di warung. Bu Tini, itu beneran kamu? Bu Tini, tega sekali ya. Kemarin ibu bilang kasihan sama saya. Ternyata ibu sendiri yang naruh itu semua di depan pintu saya. Itu Pak Hasan, itu bukan saya. Itu mungkin orang yang mirip saya. Itu mungkin orang yang mirip aja. Mana mungkin saya tega begitu sama Pak Hasan. Kan kita tetangga dekat. Mirip gimana Bu? Ini videonya terang benderang begini. Ibu pakai sendal jepit warna hijau itu kan? Tuh, lihat di kaki ibu sekarang masih mau ngelak lagi. Aduh Bu Tini, aku beneran gak habis pikir ya. Kemarin di warung kamu yang paling semangat ngatain pelakunya gak punya iman. Ternyata yang gak punya iman itu yang lagi berdiri di depan aku sekarang. Ya maaf ibu, saya tuh hilaf. Bisa-bisanya kamu ngomong hilaf. Abisnya rumah saya itu sempit. Kalau sampah numpuk dikit aja langsung bau sampai ke dapur. Saya nggak pernah maksud jahat kok sama Pak Hasan. Hilaf itu kalau sekali Bu. Kalau tiap malam selama seminggu, itu namanya hobi. Ibu tahu nggak, Pak Hasan ini sampai kurang tidur gara-gara kepikiran siapa yang ngerjain dia. Masa tetangga sendiri tega begitu? Bu Tini, kalau memang ibu kesulitan urus sampah, ibu bisa ngomong baik-baik. Nah betul tuh Bu.
Kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Tapi ibu malah bikin saya kayak tempat pembuangan sampah pribadi, ibu. Kenapa harus buang dan malah memfitnah orang luar? Saya malu, Pak. Saya malu kalau kelihatan jorok, makanya aku pindahin ke sana. Tolonglah, Pak RT, jangan dilaporin ke polisi ya. Saya janji demi apapun kalau nggak bakal buang sampah di depan rumah Pak Hasan lagi. Saya bakal urus sendiri sampah saya. Alah, jadi manis saja. Pokoknya kalau sampai ada sampah lagi di gang ini, kita nggak bakal tinggal diam. Malu-maluin warga sini aja. Sudah, sekarang sudah pagi. Saya yakin kalian pasti punya kegiatan lain. Silakan kalian bubar. Dan untuk kamu Butini, urusan kamu dan Pak Hasan belum selesai. Kita akan selesaikan nanti. Duh, sepi banget lagi di sini. Gara-gara video itu, aku jadi kayak buronan di kampung sendiri. Mau buang di depan rumah orang lain juga udah nggak berani. Semua orang pasti lagi pasang mata. Ayo Tini, tarik sedikit lagi. Yang penting sampah ini hilang dari rumah. Bodo amat deh, mau amit kemana kek. Yang penting besok pagi teras rumah aku bersih kinclong. Nggak bakal ada yang tahu aku buang sampah kesini jam 2 pagi begini. Nah, mampus. Pergi sana yang jauh, ke laut kalau perlu. Lega banget rasanya. Nggak perlu lagi dengerin ceramahnya Pak RT atau lihat mukanya Pak Hasan yang so sabar itu. Beres urusan. Sekarang waktunya pulang dan tidur nyenyak. Walah, jadi dia yang sering buang sampah ke sungai. Pantesan aja sungai jadi tercemar. Pergi. Aduh, ini gara-gara ngintipin Butini aku jadi dikerumunin nyamuk. Pergi. Aduh, jangan digigit. Nanti saya nggak bisa jualan ya, meskipun saya bisa beli online sih. Belinya tinggal tap gambarnya di layar ya. Aduh, senangnya hati ini. Teras bersih, hati tenang, gak ada bau-bau bangkai lagi. Emang bener kalau mau urusan beres itu harus pakai otak, bukan cuma pakai urat. Loh, kok ada di sini lagi? Ini kan karena aku kasih tanda silang pakai spidol semalam. Kok bisa balik? Ini pasti ada yang ngerjain aku. Siapa yang ambil sampah ini dari sungai terus dibawa ke sini? Pak RT apa warga lain yang sengaja mau balas dendam? Gak mungkin, sungai itu jauh, jalannya juga gelap. Mana ada orang yang mau repot-repot nyebur cuma buat balikin sampah. Aduh, sialan banget nih. Bau apaan ini kok amis banget begini? Malu aku kalau Bu Desi lihat. Mana katanya mau lewat sini pagi ini. Cepet, ini sembunyiin lagi sebelum ada yang lihat. Pak, sini Pak, cepet kesini. Iya Bu, ada apa ya? Kok kelihatannya darurat banget? Tolong bawa ini sampah sejauh-jauhnya. Keluar dari kecamatan ini kalau perlu. Buang ke tempat pembuangan akhir yang paling ujung. Ini saya kasih uang 100.000, tapi Bapak harus berangkat sekarang juga. Loh Bu, biasanya kan kalau buang begini cuma 10.000. Kok Ibu kasih banyak banget? Sampahnya isi apa ini? Kok beratnya kayak batu? Udah dah, nggak usah baik tanya. Itu isinya cuma sisa dapur sama barang-barang nggak kepake. Pokoknya Bapak jangan berhenti sampai benar-benar keluar dari daerah sini. Jangan sampai saya lihat itu plastik lagi besok pagi. Paham? Siap juragan, beres. Kalau itu mah saya bawa sekarang ya Bu.
Kali ini gak mungkin balik lagi. Itu tukang gerobak bakal bawa ke TPA pusat di ujung kota. Mau pakai sihir apapun, Sampah nggak mungkin jalan kaki balik ke rumah aku sejauh puluhan kilo. Capek aku kalau begini terus, mending aku istirahat. Besok pagi semuanya pasti udah normal lagi. Suara apa itu? Kok kayak suara pesawat jatuh? Aduh, perasaanku makin gak enak. Ya Allah, bau apa lagi nih? Kok lebih busuk dari yang kemarin-kemarin? Tolong! Tolong, sampai dari mana ini? Berhenti! Berhenti, saya mohon! Tolong, saya nggak bisa napas. Pak RT, Pak Hasan, kamu di mana Pak? Tolong aku. Siapapun tolong aku janji nggak bakal malas lagi. Aku janji nggak bakal buang sampah sembarangan lagi. Ampun ya Allah, ampun. Tolong saya. Siapapun tolong saya. Astaga Butini, ini rumah apa tempat pembuangan akhir? Kok bisa sampai begini dalam semalam? Kami semua dengar suara gaduh semalam, tapi nggak ada yang bisa buka pintu rumah masing-masing. Kayak ada yang nahan. Pas subuh tadi baru bisa keluar, dan ternyata rumah ibu sudah begini. Pak RT, Pak Hasan, maafin saya. Saya udah kena batunya. Semalam sampah-sampah ini jatuh dari langit, Pak. Saya dikubur hidup-hidup sama sampah saya sendiri. Saya takut, saya beneran takut. Sudahlah Butini, yang sudah ya sudah. Mungkin ini cara Tuhan supaya ibu sadar kalau kebersihan itu bukan dilihat orang, tapi tanggung jawab kita sama alam dan tetangga. Ibu jangan nangis terus, sekarang mending ibu bersihkan pelan-pelan. Iya Pak Hasan, saya nggak bakal minta tolong siapa-siapa. Saya mau bersihin ini semua pakai tangan saya sendiri, biar setiap bau yang saya cium ini jadi pengingat betapa jahatnya saya dulu sama bapak dan warga di sini. Maafin saya ya semuanya. Pakai keranjang ini dulu buat properti, biar nggak ketara kalau aku cuma numpang lewat. Nah, itu dia cewek yang tadi bikin ribut di lorong cemilan karena numpang batu di tali pelanggan. Nis. Serius, Dedi? Penampilannya glamor begitu, tapi kok kelakuannya aneh? Asli, aku nggak bohong. Dia udah berjam-jam mondar mandir di sini, tapi nggak ada satupun barang yang diambil buat dibayar. Isi keranjangnya aja kosong begitu. Wah, ada trollingan. Kamu baru datang bukannya bantuin aku, malah langsung tidur di situ, Ra. Salsa, aku capek banget tahu. Lagian kamu repot banget dari pagi. Mau kemana sih sebenarnya? Hari ini jadwal aku hunting konten, Ra. Aku harus kelihatan sempurna di depan kamera. Konten lagi? Dandanan kamu itu loh, tebel gitu. Mau ke tempat acara nikahan atau gimana? Ini namanya make up natural flawless, Rara. Nanti di media sosial jadi kelihatan seger dan mewah. Mewah apanya? Itu tuh tas kamu aja talinya udah mau putus, Salsa. Kamu masih mau pamerin itu lagi? Ih, jangan sembarangan. Itu biar KW, tapi dari jauh kelihatan mirip sama aslinya. Orang-orang nggak bakal tahu. Kamu selalu aja begitu. Capek aku ingetinnya. Mendingan kamu mikirin hal yang lebih penting sekarang. Hal penting apa sih? Konten aku kan juga penting demi kelangsungan hidup. Kamu tahu gak? Ibu kos tadi malam chat aku, Salsa. Dia nanyain uang kosan kita bulan ini. Katanya telat 3 hari. Kamu ada uangnya gak?
Duh, kamu merusak suasana hati aku aja deh, Ra. Itu terus yang dibahas. Ya harus dibahas lah Salsa. Emang kamu mau kita diusir terus tidur di emperan toko? Gengsi kamu tuh nggak bisa dipakai buat bayar kosan. Nanti kan bisa aku cari pinjaman atau nunggu endorse masuk. Makanya aku harus rajin bikin konten biar dilirik brand. Konten yang kemarin aja cuma dapat jempol sama pujian doang. Uangnya mana? Nggak ada kan? Kamu nggak paham strategi marketing sosial media. Pokoknya hari ini kamu harus temenin aku. Males pasti ujung-ujungnya aku cuma dijadiin tukang foto keliling sama kamu. Tenang aja, hari ini tempatnya keren kok. Kita pergi ke supermarket mewah yang ada di pusat kota itu. Yuk. Hah? Supermarket mahal yang barangnya impor semua? Kamu mau belanja bulanan di sana? Uang dari mana, Salsa? Udah, jangan banyak tanya. Pokoknya ikut aja. Nanti kamu juga bakal tahu rencana aku. Ayo kita berangkat sekarang. Mumpung cuacanya lagi bagus buat foto. Ra, cepet, kamu buruan pegang HP aku. Salsa, panas banget ini. Kita baru juga sampai. Masuk ke dalam dulu yuk. Masa langsung foto-foto sih? Ya nggak apa-apa dong, selagi momennya lagi bagus, Ra. Ini cahaya mataharinya bikin bagus buat foto-foto. Udah, ayo cepetan fotoin aku. Kamu gak malu apa foto-foto di mobil orang? Kalau yang punya datang gimana? Tinggal bilang pinjem bentar. Cepetan, cepet, Ra. Udah, banyak gaya banget sih kamu. Elah, kurang pas ini, Ra. Mobil mewahnya kurang kelihatan. Aku mau yang kelihatan banget biar seolah-olah itu mobil aku. Isi dompet aja cuma ada 10.000, tapi gayanya udah kayak yang punya mobil. Ampun deh. Permisi mbak, ada yang bisa saya bantu? Oh dari tadi saya lihat mondar-mandir di mobil orang terus ya? Ini Pak, cuma lagi nunggu teman aja kok. Nunggu teman atau sengaja foto-foto di kendaraan pelanggan kami? Takut nanti kap mobilnya lecet atau tergores mbak. Tuh kan, apa aku bilang, ketahuan satpam kan? Cuma foto sebentar kok Pak, ini mobilnya bagus. Jadi saya mau mengabadikan momen aja. Lebih baik mbaknya langsung masuk aja kalau memang mau belanja. Iya Pak, ini kami mau pergi kok. Permisi Pak. Salsa, pelan-pelan dong jalannya, sakit kaki aku. Udah cepetan, jangan nengok ke belakang. Gara-gara satpam itu konten aku jadi gagal. Lagian kamu bikin malu aja. Terus sekarang di dalam kita mau ngapain? Kamu kan nggak bawa uang buat belanja. Tenang aja Rara sayang, di dalam sini adalah surga konten yang sebenarnya. Ayo kita langsung ke toko kosmetik impor, mumpung lagi rame banget. Rara, lihat ke depan deh, ada target bagus. Target apaan? Itu kan troli belanjaan punya ibu-ibu, Salsa. Iya kamu lihat isinya, itu isinya ada skincare impor semua, mahal-mahal banget, pas buat konten belanja bulanan aku. Ya ampun, jadi kamu mau numpang foto di troli punya orang lagi? Jangan keras-keras, cepet pegang HP aku, siap-siap ambil posisi. Aku malu kalau sampai ketahuan. Tenang, ibunya lagi sibuk baca label botol itu kok, nggak bakal sadar. Udah belum? Jangan lama-lama. Oke, hitung ya Ra, buat kayak aku lagi dorong belanjaan aku sendiri. Udah, 1, 2, 3. Gaya lain Salsa, cepet. Nah kelihatan kayak lagi bingung mau pilih varian yang mana kan? Salsa, ibunya udah mau balik badan. Ambil satu foto lagi yang terakhir Ra. Udah, ayo kita pergi dari sini. Bentar, aku lihat dulu hasilnya. Gila, hasilnya bagus banget, kelihatan kayak beneran. Terserah kamu deh, sekarang kita keluar aja sebelum ketahuan satpam yang di luar tadi. Enak aja keluar. Tanggung Ra, itu di lorong kanan ada area cemilan impor. Pasti isi troli ibu tadi penuh kalau lewat sana. Ayo kita ikutin ibunya lagi.
Ra, lihat, ibu yang tadi beneran kesini, isinya makin penuh, ada coklat-coklat mahal sekarang. Udah dong Salsa, jangan nekat lagi, perasaan aku nggak enak nih. Tanggung Ra, kamu tinggal rekam pas aku lagi megang trolinya aja. Buruan ya, jangan lama-lama. Ayo mulai Ra. Udah, buruan gak ya? Cemilan buat minggu ini melimpah banget guys, bingung mau habisin yang mana. Kamu siapa? Kok berani banget pegang troli belanjaan saya? Halo Bu cantik, nggak apa-apa kok Bu. Nggak apa-apa gimana? Dari lorong kosmetik tadi kamu ngintilin saya terus. Mau nyolong barang-barang saya ya kamu? Ya ampun Bu, jangan langsung nuduh gitu. Ini cuma buat konten aja kok. Salsa, udah ayo minta maaf. Konten, kurang ajar kamu. Nggak permisi main pegang barang orang buat pamer lagi. Pergi kamu dari sini. Permisi, ada masalah apa ya di sini? Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ini Mas, anak ini dari tadi ganggu saya belanja. Kerjaannya numpang foto sama video troli saya tanpa izin. Tolong diawasi deh, mencurigakan banget. Enggak kok Mas, ini cuma salah paham. Kami mau pindah ke lorong lain, Yura. Tuh kan Salsa, bikin malu 7 turunan tau nggak? Aku mau pulang ya sekarang. Ih, Rara jangan pulang dulu. Masih banyak lorong lain yang belum kita coba loh. Gak mau, aku mau pulang sekarang Salsa. Terserah kamu mau bikin malu diri kamu sampai kapan. Rara, kok kamu tega banget ninggalin aku sendirian? Bodoh, cari aja tukang foto yang lain. Nyebelin banget deh. Ya udah, aku bisa jalan sendiri. Pakai keranjang ini dulu buat properti, biar nggak ketara kalau aku cuma numpang lewat. Nah, itu dia cewek yang tadi bikin ribut di lorong cemilan karena numpang foto di tali pelanggan. Nis. Serius, Dedi? Penampilannya glamor begitu, tapi kok kelakuannya aneh? Asli, aku nggak bohong. Dia udah berjam-jam mondar mandir di sini, tapi nggak ada satupun barang yang diambil buat dibayar. Isi keranjangnya aja kosong begitu. Wah, ada troli nganggur. Isinya buah naga sama melon mahal, pas banget. Nah, begini, tinggal rekam pakai kamera depan. Sore-sore gini enaknya belanja buah buat jaga kesehatan kulit aku, guys. Ruang pemantau, tolong arahkan kamera CCTV ke lorong buah segar sekarang. Ada pengunjung wanita baju pink yang gerak-geriknya mencurigakan dari tadi. Selesai, tinggal diedit sedikit, pasti langsung pada heboh liat postingan aku. Petugas yang tadi kok masih ngeliatin aku terus ya? Mending aku pindah tempat aja deh sekarang, suasananya makin gak enak. Aku pindah ke kafe seberang jalan aja. Kamu lihat deh video aku yang baru aku upload 1 jam lalu. Bagus kan pencahayaannya? Gila, kamu belanja buah naga sama melon sebanyak itu, Salsa? Itu kan mahal banget satunya. Iya, belum lagi skincare yang di tempat kosmetik tadi. Total belanjaan kamu sampai jutaan rupiah ya. Ya begitulah, namanya juga belanja bulanan. Kenapa sih? Enak ya jadi kamu, Salsa. Hidupnya serba kecukupan. Apa-apa tinggal ambil tanpa mikir harga. Kamu rawat kulit pakai serum mahal begitu, pantas aja wajah kamu kelihatan glowing sekarang. Rahasianya harus rajin ngerawat diri, pakai produk luar negeri, Dinda. Aku nggak cocok kalau pakai produk lokal yang murah. Tapi tadi siang kamu pergi sama Rara. Kok sekarang Rara nggak ikut kumpul sama kita di sini? Yalah, nggak usah bahas dia deh. Rara mah payah, baru diajak keliling sebentar udah ngeluh capek minta pulang duluan. Ya ampun, mungkin Rara minder lihat kamu borong barang-barang mewah sebanyak itu, Salsa. Mungkin sih. Lihat deh komentar di video aku udah tembus ratusan, semuanya pada muji aku.
Oh iya Salsa, besok kan hari Sabtu. Supermarket di seberang jalan katanya mau ngadain siaran langsung promosi besar-besaran. Oh yang ada panggung live di dalam toko itu ya? Pasti bakal rame banget sih pengunjung yang datang besok. Serius Maya, besok ada acara live promosi di sana. Iya, aku lihat di akun resmi mereka tadi banyak diskon barang impor juga katanya. Ini kesempatan emas buat aku. Kalau besok suasananya rame, pasti isi troli orang-orang bakal lebih gila lagi penuhnya. Maksud kamu gimana Salsa? Kamu besok mau belanja besar-besaran di sana? Pokoknya, besok aku datang ke sana dengan penampilan yang lebih cetar. Halo penonton setia di rumah, hari ini supermarket kita lagi ngadain promo gila-gilaan buat barang impor. Nah, bisa kalian lihat sendiri, sore ini padat banget. Beruntung banget aku datang pas lagi rame. Suasananya mendukung buat konten terbaru aku. Yuk penonton, kita intip keseruan para sultan yang lagi borong. Gila, itu orang-orang trolinya pada penuh semua sampai mau tumpah. Aku harus cari satu-satu nih. Permisi Bu, maaf mau lewat sebentar. Oke, sekarang kita jalan-jalan menyusuri lorong makanan basah dan daging premium, guys. Mending aku menjauh dari kerumunan panggung dulu. Aku harus fokus cari target troli yang pas sebelum kedahuluan sama orang. Itu dia lorong daging premium. Pasti di sana banyak potongan daging mahal. Aku harus ke sana. Gila, ini dia isi troli impian aku. Ada daging wagyu, keju, dan minuman impor. Mumpung bapaknya lagi lengah, langsung nyalain kamera depan deh. Hai guys, hari ini aku lagi ribet nih. Belanja bulanan aku emang selalu segini. Capek deh pilih-pilihnya dari tadi. Nah, penonton setia siaran langsung, sekarang kita udah sampai di lorong daging yang paling hits di supermarket kita. Kevin, lihat itu di depan ada pengunjung baju glamor yang lagi asik bikin video di Troli Sultan. Beneran, kelihatan meriah banget ya antusiasme belanja para sultan hari ini. Yuk kita dekati ke sana biar penonton di rumah bisa lihat keseruannya. Jangan lupa di screenshot ya guys. Ini menu makan malam mewah aku bareng keluarga aku nanti di rumah. Aduh, agak berat ya ternyata kalau belanja sebanyak ini. Tapi nggak apa-apa deh, demi kenyamanan hidup aku yang serba tercukupi ini. Mak, kamu ngapain dorong-dorong troli saya? Mak, kamu dengar saya enggak? Itu troli saya, kenapa kamu ngaku-ngaku itu belanjaan kamu di depan apa? Wah, ada keributan kecil nih. Ayo cepet kameramen, kita ke sana. Pak, ini beneran kurang ajar ya. Ini troli saya. Kenapa kamu bilang dapetin belanjaan kamu? Maaf Pak, aku cuma bercanda aja kok. Cuma buat seru-seruan aja di medsos. Bercanda kamu bilang. Kamu tahu nggak? Dari tadi saya perhatiin kelakuan kamu aneh. Main klaim barang orang lain buat pamer. Luar biasa pemirsa. Ternyata drama Sultan KW yang ketahuan numpang foto di troli pelanggan ini. Mas, tolong jangan direkam. Matiin kameranya. Aku malu banget. Itu lihat deh cewek itu, cantik-cantik kok kerjanya numpang foto di keranjang orang ya. Mohon perhatiannya semuanya. Tolong lihat ke arah layar monitor besar di atas panggung sekarang. Hah, itu kan. Pemirsa di rumah dan pengunjung toko, coba lihat layar besar kita. Pihak keamanan supermarket baru aja memutar kompilasi rekaman CCTV. Rasain kamu, biar seluruh dunia tahu kelakuan palsu kamu. Oh Tuhan, itu rekaman aku pas hari-hari kemarin. Kenapa diputar di situ? Kami udah mengawasi kamu selama berbulan-bulan, Mbak.
Sultan palsu, gengsi digedein, dompet tipis ya mbak, viral ini. Cukup, tolong matiin layarnya. Wah, cewek flexing kita tampaknya udah gak kuat nahan malu pemirsa. Jangan sampai lolos. Minggir, tolong kasih aku jalan, aku mau lewat. Mbak, jangan lari-larian di area kasih dong. Nah ini dia orangnya yang masuk ke siaran langsung tadi, ayo viralin. Jangan direkam, aku bilang jangan direkam. Alarm bunyi, dia pasti maling barang toko itu, tangkap, jangan sampai lepas. Hah? Kenapa bunyi? Aku nggak bawa barang apa-apa dari dalam, demi Tuhan, aku nggak mencuri. Berhenti cepat mbak, jangan bergerak. Pak Satpam, tolong Pak, aku beneran nggak mencuri barang apapun. Pak Joko, jangan dibalik ke atas bawahnya Pak Joko. Maaf mbak, demi keamanan bersama, saya harus membawa mbak ke pos pemeriksaan di area parkir sekarang juga. Mari ikut saya. Tapi aku beneran nggak salah Pak, tolong jangan bawa aku ke kantor polisi. Kita buktiin aja di luar mbak. Ayo jalan, jangan melawan atau kabur lagi ya. Udah sultan palsu, ternyata maling juga, rampok. Tas mbak emang bersih, nggak ada barang toko. Alarm jadi bunyi mungkin karena sensornya error kena magnet HP mbak. Jadi aku boleh pergi kan Pak? Aku nggak ditangkap kan? Iya, silakan pergi. Lain kali jangan diulangi lagi ya kelakuannya. Bikin repot satu supermarket aja. Salsa, kamu nggak apa-apa kan? Ya ampun, aku kaget banget lihat video kamu diseret satpam. Ra, aku malu Ra, aku mau mati rasanya. Semua orang menyoraki aku sultan palsu. Tuh kan, apa aku bilang dari siang, kamu sih dibilangin ngeyel banget. Udahlah, menangis terus juga nggak bakal memutar waktu. Sekarang mending kita pulang dulu aja deh. HP aku dari tadi bunyi Ra, banyak yang bully aku. Udah matiin aja HP kamu, gak usah dibaca daripada kamu makin stres. Yang penting sekarang kamu sadar kalau kebohongan kamu itu salah. Aku sadar Ra, aku lelah harus pura-pura kaya terus tiap hari. Aku takut pulang ke kosan Ra, pasti nanti tetangga kosan pada ngeliatin aku sinis. Udah gak usah dipikirin, yang penting kamu mulai besok harus berubah ya. Kita pulang, mandi, terus tenangin pikiran kamu. Iya Ra, aku janji mau hapus semua foto flexing palsu aku. Aku mau jadi Salsa yang apa adanya mulai sekarang. Nah begitu dong, itu baru sahabat aku. Halo teman-teman semua, sore ini aku mau cerita sambil menikmati keripik singkong. Rekamannya udah dimulai ya? Bagus, bicaranya yang natural aja Salsa. Keripik ini harganya murah, tapi rasanya asli dan enak dan gurih. Cocok banget buat teman santai sore, tanpa perlu menguras dompet kita. Nah, panjang umur, itu dia si Koko Meong. Salsa, aku baru mau muter jualan, kenapa? Sini, promosiin keripik kaca sama basreng kamu. Halo guys, kenalin aku Koko Meong. Aku mau promosiin keripik kaca dan basreng juga. Rasanya endul, mantap dan cocok buat jadi temen gabut. Gak sampai nguras dompet kok, harga murah setara cemilan sultan. Caranya tinggal tap-tap layarnya aja ya. Nanti aku mampir buat promosi lagi. Sekarang aku mau jalan dulu. Nah, selesai juga rekamannya. Cuma semenit aja buat konten harian. Hebat banget ya kamu sekarang. Video ulasan makanan lokal kamu kemarin aja penontonnya banyak banget. Iya, meskipun gak ada lagi pujian lebay yang harus aku bilang kaya raya, tapi hati aku sekarang jauh lebih tenang. Nah, itu dia yang namanya kedamaian hidup Salsa. Buat apa dipuji satu dunia tapi aslinya tersiksa karena bohong terus?
Beneran, Ra, rasanya seperti melepas beban berat dari pundak aku. Aku bangga banget sama perubahan kamu yang sekarang. Jadi sore ini modal konten kamu cuma habis berapa ribu rupiah nih? Cuma 5.000 rupiah aja kok, Ra. Murah meriah, kenyang. Makasih banyak ya, Ra, udah selalu mengingatkan aku dari dulu. Iya, sama-sama Salsa. Udah ayo kita habisin dulu keripik singkongnya. Mumpung tehnya masih hangat nih. Siap, Bos. Ayo kita makan mulai hari ini dan seterusnya. Hidup jujur beneran bikin makan keripik singkong aja rasanya jadi semewah daging impor. Jangan bilang kalau doh cantik-cantik kok tukang tipu ya. Masa cuma demi konten sampai segitunya, malu-maluin keluarga aja. Ini kan yang di TikTok itu aslinya ternyata nggak segol yang di foto ya. Kalau lihat foto aslinya di sini, kasihan, harus validasi banget itu. Pak, maaf, boleh buka maskernya sebentar. Saya harus pastikan sesuatu. Enggak usah Pak, saya cuma lagi batuk pilek. Saya permisi dulu ya. Oh, tunggu dulu. Ya. Bella, kamu serius mau pakai baju itu lagi? Ya emangnya kenapa? Loh, bukannya minggu lalu sudah pernah diposting ya di Instagram? Tenang Mutia, nanti juga aku tambahin blazer atau shawl, terus ambil fotonya dari samping. Followers aku tuh nggak bakal teliti sampai ke situnya. Yang penting lightingnya mahal. Tapi kantong belanjanya gimana? Kamu kan gak punya koleksi yang baru. Orang-orang pasti hafal kalau kamu bawa paper bag yang itu terus. Nah itu dia rahasianya. Aku udah setrika biar kelihatan kaku lagi, kayak baru keluar dari butik. Hari ini target kita ke pusat perbelanjaan paling elit. Kita harus kelihatan kayak orang kaya yang nggak butuh lihat label harga pas masuk ke toko. Aku kadang ngeri lihat totalitas kamu, Bel. Kalau ada yang nanya kamu beli itu di mana, mau jawab apa coba? Gampang, tinggal bilang aja. Ih, kepo banget sih. Udah yuk, cepetan. Keburu siang. Nanti cahaya mataharinya nggak bagus buat foto kita di lobi nanti. Kali ini dia mau ngapain? Kalau aku nggak ikutin, dia pasti bakalan bikin masalah yang lebih besar. Bikin susah aja sih. Neng, ini beneran turun di sini, nggak mau sekalian di depan lobi aja. Tanggung loh, panas-panasan ke jalan ke sana. Duh, nggak usah Pak. Saya memang mau jalan kaki aja sebentar. Lagian pengen cari udara seger. Ini uang pasnya ya Pak. Makasih. Oh, kirain mau barang-barang lagi, Neng. Tadi saya lihat bawaannya banyak kantong belanjaan kosong gitu. Ih, Bapak tuh kepo. Udah ya Pak, saya buru-buru. Makasih. Aduh, Bella, kamu telat 5 menit. Tadi ada mobil mewah lewat. Harusnya kita bisa pura-pura itu mobil jemputan kamu. Salah ojolnya tadi, banyak tanya banget. Udah, mumpung satpamnya nggak lihat kita, ayo kita jalan ke arah pintu depan utama tuh. Pasang muka cuek ya, Mut. Ingat, kita di sini bukan buat cuci mata, tapi buat kelihatan berkuasa. Siap. Itu kantong belanjaannya jangan sampai terbalik. Nama mereknya harus menghadap ke arah kamera ya. Mut, pelan-pelan jalannya. Jangan kayak orang dikejar utang. Orang kaya itu jalannya santai, seolah-olah mereka itu yang punya gedung ini. Aku agak deg-degan nih, Bel. Deg-degan kenapa? Lihat deh, itu mbak-mbak yang baru keluar dari toko perhiasan. Liatin kita terus. Apa dia tahu ya kalau paper bag yang kamu bawa itu isinya cuma udara? Duh, kamu itu jangan parno gitu. Kenapa sih? Dia itu lihat kita karena iri, lihat gaya kita. Lihat nih, aku bawa 3 paper bag dari brand berbeda. Dia cuma bawa 1. Secara visual kita itu menang telak. Tapi ini berat juga ya lama-lama bawa beginian. Mana kosong lagi. Kena angin dikit langsung melayang.
Makanya pegang yang kuat. Ini juga udah kuat ya. Berhenti bentar. Ada spot bagus deket air mancur dalam ruangan ini. Iya, terus? Kamu ambil foto aku ya dari bawah, biar kaki aku kelihatan jenjang dan gedung ini kelihatan kayak milik pribadi. Jangan lupa logo paperback-nya harus masuk frame ya. Oke, 1, 2, 3. Tahan Bel, senyumannya jangan terlalu lebar. Buat kesannya aku bosan jadi kaya gitu. Wah, pinter ya kamu. Habis ini kita masuk ke toko tas itu ya. Ingat, jangan langsung pegang barang. Kita muter-muter dulu aja, baru beraksi. Selamat siang kak, ada yang bisa saya bantu? Sedang mencari model tas terbaru atau koleksi musim ini? Saya mau lihat-lihat dulu deh mbak. Saya lagi cari kado buat teman, tapi seleranya agak pemilih, gak mau barang yang pasaran. Iya Mbak, yang minggu lalu kita lihat di Singapura kayaknya belum masuk ke sini ya Bel. Kayaknya sih belum Mut, biasalah di sini emang agak telat. Wah, yang ini lumayan juga. Boleh saya coba pegang? Boleh kak, mari saya bantu. Mut, tolong pegangin HP aku bentar ya. Aku mau kirim foto ini ke asisten aku. Mau tanya, apa warnanya cocok sama baju yang bakal aku pakai di acara gala dinner besok? Wah, cocok banget ini Bel. Mewah banget di tangan kamu. Ambil yang banyak, videoin juga pas aku lagi muter-muterin tasnya ya, biar kelihatan real. Maaf kak, untuk produk ini sebenarnya tidak diperkenankan untuk diambil fotonya terlalu banyak jika tidak untuk kepentingan pembelian. Apakah kakak berniat untuk langsung bertransaksi? Mbak, saya ini pelanggan lama loh di brand ini. Cuma biasanya ya saya belanjanya di cabang luar negeri. Masa cuma mau kirim foto ke asisten aja nggak boleh? Kalau pelayanannya begini, saya jadi males beli di sini. Maaf kak, maksud saya bukan begitu. Mood saya jadi langsung hilang. Ayo Mood, kita cari aja di tempat lain yang pelayanannya lebih menghargai pelanggan. Gila, ini kalau diposting pasti langsung dikira barang seserahan atau kado ulang tahun dari pacar hayalan. Cantik banget. Aduh, bener-bener bingung deh. Tadi udah ambil tas, sekarang lihat jam ini malah jatuh cinta juga. Tabungan aman gak ya kalau aku borong semua? Bagus ya kak, itu koleksi terbatas. Cuma ada 2 unit di cabang ini. Mau saya ambilkan kotaknya sekalian buat dicoba di depan cermin besar. Iya mas, bagus banget. Ini saya lagi tanya pendapat teman saya dulu lewat video call. Katanya sih cocok sama warna kulit saya. Oh, kirain lagi bikin konten kak. Kenapa mikirnya kayak gitu mas? Soalnya dari tadi saya perhatiin kakak sibuk banget cari sudut yang pas buat kamera. Bukan lihat detail jamnya. Mau saya bantu pesankan atau langsung ke kasir? Saya tunggu teman saya dulu ya. Dia yang bawa kartu kredit saya. Mas simpan aja dulu. Nanti saya balik lagi kalau teman saya udah selesai dari urusannya. Baik kak, saya taruh di sini ya. Tapi sekedar info, di sini CCTV-nya kualitas 4K. Jadi semua detail aktivitas terekam jelas banget. Aduh, lapar banget. Kamu beneran gak mau makan, Bel? Aku pesen paket hemat tadi, lumayan kenyang loh. Nggak, lagi diet. Lagian makanan di sini nggak estetik banget buat masuk story. Mana rame banget lagi, bau asap. Alah, bilang aja uangnya udah habis buat dipakai ojol tadi pagi. Udah, mending kamu edit tuh video yang di butik jam tangan tadi. Jadi nggak? Ya, lagi aku edit nih. Aku kasih filter golden hour biar kelihatan makin mewah. Terus captionnya apa ya?
self reward setelah lelah bekerja atau beli karena lucu aja? Yang kedua aja, biar kelihatan kalau uang kamu nggak ada serinya. Tapi tadi aman kan pas aku tinggal di toilet? Aman sih, cuma ada mas-mas pegawai yang agak rese tadi nanyain mau bayar apa enggak. Ya aku bilang aja, asisten aku yang bawa kartunya. Mut, lihat ini, baru 5 menit aku posting foto tadi, yang like udah ratusan orang. Terus ada yang komen, goals banget Kak Bella. Wih, mantep nih. Tapi itu ada yang nanya, kok di pantulan kaca kamu ada tulisan diskon 70% terakhir hari ini? Bukannya kamu bilang itu barang baru? Aduh, kok bisa bocor sih? Aduh, gimana ya? Ya udah deh, aku hapus terus aku crop aja deh fotonya. Tenang dulu. Duh, untuk kamu jeli, Mut. Kalau enggak, bisa jatuh harga diri aku. Makanya edit itu yang benar. Jangan sampai followers kamu tahu kalau aslinya kita cuma numpang adem di mall ini. Tenang, pokoknya image Bella si anak sultan harus tetap terjaga. Yuk, habis ini kita ke lobi depan. Aku mau foto pas nunggu jemputan. Padahal mah, aku mau naik ojek lagi. Lah, aku masih makan. Bentar dulu lah, ngadem dulu di sini. Ah, kamu mah lama. Aku duluan aja ya. Loh, kok tiba-tiba banyak tag yang masuk? Ini akun siapa lagi? @butik update. Hah, kok dia? Hah? Bella, kamu udah lihat belum? Iya, aku udah lihat. Video kamu di butik jam tadi sore viral di Twitter sama di TikTok. Itu pegawainya bener-bener kurang ajar sih. Dia posting rekaman CCTV pas kamu lagi acting di depan cermin. Aduh, ini parah banget sih. Terus ada captionnya, tutorial pura-pura kaya ala selebgram low budget. Komentarnya udah ribuan. Mereka semua ngetawain aku. Ada yang bilang, pantesan paper bagnya kelihatan kempes, isinya cuma harapan. Aduh, nama aku nggak kebawa-bawa kan? Aku tadi kan ke toilet pas kamu di sana. Nggak ada sih. Bella, kamu sih terlalu berani pakai jam tangan itu. Sekarang orang-orang mulai bongkar foto-foto lama kita. Ya mana aku tahu. Ada yang komen kalau baju yang kamu pakai itu minggu lalu itu harganya cuma 30.000 di pasar Senin. Aku harus gimana? Followers aku pada kabur. Brand yang kemarin mau ngajak kerja sama juga langsung batalin sepihak. Aku malu banget. Aku harus gimana, Mutia? Saran aku ya, mending kamu hapus semua postingan kamu atau kamu deaktif akun dulu deh. Gak bisa, Mutia. Aduh, netizen kalau udah nyerang gak akan ada ampun. Aku tutup dulu ya, pacar aku nanya-nanya nih. Aku gak mau ikutan kena bully juga. Mutia, halo, Mutia. Kok malah dimatiin sih? Aduh, tamatlah riwayat aku. Ada apaan sih rame-rame? Hah? Jangan bilang kalau doh cantik-cantik kok tukang tipu ya. Masa cuma demi konten sampai segitunya, malu-maluin keluarga aja. Ini kan yang di TikTok itu aslinya ternyata nggak segolin di foto ya. Kalau lihat foto aslinya di sini, kasihan, harus validasi banget itu. Pak, maaf, boleh buka maskernya sebentar. Saya harus pastikan sesuatu. Enggak usah Pak, saya cuma lagi batuk pilek. Saya permisi dulu ya. Oh, tunggu dulu. Siapa bentuk tas yang bawa itu? Mbak ini namanya Bella kan yang lagi viral itu. Bukan Pak, salah orang mungkin. Mbak, tolong jangan buat keributan. Saya sama sekali nggak bikin keributan Pak, saya cuma pengunjung biasa. Pihak manajemen sudah instruksikan kalau Mbak datang lagi kami diminta untuk mengawal Mbak keluar. Mall ini tempat belanja, bukan tempat syuting tipu-tipu. Mari Mbak, saya antar sampai pintu luar supaya tidak mengganggu pengunjung lain. Lihat deh, yang di eskalator sebelah itu kan si Ratu Display yang fotonya dipajang di bawah tadi ya. Ternyata beneran ada orangnya.
Aslinya biasa banget ya, nggak seglamor Rifits. Lihat tuh sepatunya, kayaknya udah sering dijahit ulang. Berani banget ya main kesini setelah ketahuan bohong. Abaikan aja Bella, anggap mereka nggak ada. Sebentar lagi sampai ke atas, terus aku cari jalan keluar lain. Bella, tas barunya mana? Kok hari ini nggak bawa paper bag merek sebelah? Lagi libur shopping atau gimana? Bisa nggak sih kalian itu nggak usah ikut campur urusan orang lain? Saya nggak ngerugiin kalian. Kayak ngerugiin gimana? Kita ini followers yang kamu bohongin pakai foto-foto palsu itu. Pergi kalian, jangan ganggu saya. Kita merasa ketipu tahu nggak? Mending pulang aja deh kak. Kasian itu, bedaknya mulai runtur, kena keringat dingin. Mutia, akhirnya kamu datang juga. Aku bener-bener butuh teman ngobrol. Tadi di mall parah banget. Aku dikawal satpam, terus diketawain sama anak-anak sekolah. Bella, aku kesini cuman mau bilang satu hal. Tolong jangan hubungin aku dulu buat sementara waktu. Apalagi mau diajak jalan-jalan ke mall. Loh, kok kamu gitu? Kita kan sering bikin konten bareng. Kita kan sahabat. Itu dia masalahnya. Gara-gara video viral, orang-orang mulai tanya ke aku. Itu teman kamu ya yang tukang foto barang display? Kok kamu jadi marah gitu sih sama aku? Ya aku malu Bel, aku nggak mau citra aku ikutan rusak cuman karena orang tahu kalau aku temenan sama kamu. Tapi kan kamu juga sering ikut foto Mutia. Kamu juga pakai paper bag kosong itu kalau kita lagi jalan bareng. Kamu nggak bisa tinggalin aku sendirian kayak gini. Beda Bel, aku nggak pernah senekat kamu sampai pakai jam tangan orang terus divideoin. Aku masih punya batasan. Udah deh, sekarang mending kita masing-masing dulu aja. Aku udah hapus semua foto bareng kamu di akun aku. Dan saran aku, kamu jangan mention nama aku lagi ya. Mutia, kamu beneran tega ya? Di saat semua orang hujat aku, kamu yang tahu aslinya malah pergi. Dunia media sosial itu kejam Bel. Siapa yang salah, dia yang dibuang. Aku harus selamatin nama diri aku sendiri sebelum ikut tenggelam sama kamu. Maaf ya. Maaf Bel, aku ngelakuin ini biar kamu bisa mikir. Akhirnya datang juga kamu. Kamu kenapa? Kayaknya kesel banget. Gak apa-apa, lagi gamut aja. Ambil basreng sama keripik kaca tuh di situ. Makan aja, siapa tahu bisa bikin mood kamu jadi balik lagi. Kalau kurang, kamu bisa beli lagi ya. Belinya di mana itu Mbak? Belinya tinggal tap gambarnya di layar aja. Wah, makasih ya Mbak. Mood aku jadi lebih baik setelah makan ini. Iya, sama-sama. Dua 21, oke. Stok sabun cair aman, tinggal minyak goreng yang harus dipesan lagi besok. Nang Bella, rajin bener, tumben gak main ke mall lagi kayak dulu. Sekarang malah betah bener jagain toko bibinya. Nggak dulu deh Bu, di sini lebih enak. Tiap hari pegang uang beneran, hasil jualan, bukan cuma pegang barang pajangan orang lain. Oh, udah tobat ternyata kamu. Saya senang dengarnya. Ibu mau beli apa? Telurnya baru datang loh, masih bagus-bagus. Boleh deh, setengah kilo aja ya. Sebentar ya, saya ambilkan. Sebentar, saya dengar-dengar dulu Neng Bella sempat ramai ya di internet. Anak saya sempat cerita. Tadi saya bilang mungkin itu cuma salah paham. Bukan salah paham kok Bu, memang dulu saya yang salah. Kok bisa? Terlalu pengen kelihatan hebat di mata orang sampai lupa kalau hidup itu butuh usaha yang nyata Bu. Bukan cuma gaya, tapi ya udahlah, itu pelajaran mahal buat saya. Oh, bagus kalau Neng sudah sadar orang jujur itu rezekinya lebih berkah Neng, daripada tinggi di awan tapi kakinya nggak nginjak bumi. Iya bener banget Bu. Oh iya, tunggu sebentar ya, saya ambilkan pesanannya.
Dulu aku ngerasa ini segalanya. Padahal kalau diingat lagi, capeknya nggak sebanding sama rasa malunya. Apa adanya aja, nggak perlu pura-pura punya segalanya biar dianggap berharga. Ternyata bernapas tenang tanpa takut ketahuan buang itu jauh lebih mewah. Dulu aku selalu cari angle terbaik sampai lupa menikmati momen. Sekarang lihat langit begini aja udah cukup bikin senyum.